Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati para jurnalis yang hadir pada press conference pada pagi ini terkait dengan pemilihan Rektor Universitas Riau periode 2022-2026. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Senat Universitas Riau, yang terhormat juga seluruh panitia pemilihan Rektor Universitas Riau, dan semua yang hadir di ruangan ini. Nah, pertama kali terima kasih pada kawan-kawan pers semuanya yang sudah hadir pada pagi ini. Nah, sebelum kita mulai penyampaian informasi terkait Pilrek ini, nah kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Elpizar selaku Ketua Panitia Pemilihan Rektor. Kemudian yang di samping saya Pak Profesor Dr. Adel Zamri, ini adalah Ketua Senat Universitas Riau. Kemudian di sini hadir juga beberapa panitia inti dan panitia pendukung pemilihan rektor ini. Mungkin saya perkenalkan dulu satu-satu Bapak Ibu ya. Yang pertama ini Dr. Fitri selaku Sekretaris Panitia. Silakan berdiri Bu Fitri. Kemudian juga ada Prof. Usman, ini Wakil Ketua Panitia. Kemudian ada Prof. Dedi, silakan berdiri. Kemudian ada Pak Dr. Beli Nasution, mungkin ini udah asing bagi kawan-kawan pers ya. Nah, kemudian ada Bu Dr. Ismi, kemudian ada Pak Dr. David dari FKIP, kemudian ada Pak Adri Setiawan dari Ekonomi, kemudian ada Pak Dr. Sofyan Siregar dari Fakultas Perikanan. Jadi panitia ini itu, oh ya satu lagi Pak Tinov. Nah ini juga merangkap sebagai Sekretaris Senat ini. Ya. Satu yang tidak hadir Prof. Edi ya dari Fakultas Teknik karena kurang sehat. Panitia inti ini itu kemarin waktu kita rapat senat pemilihan panitia, dan itu masing-masing fakultas ada satu perwakilan. Nah, kemudian panitia pendukung juga didukung oleh semua beberapa karyawan tenaga kependidikan. Ketuanya Pak Mawardi, silakan berdiri Pak Mawardi. Beliau kepala biro juga di rektorat. Kemudian ada juga Pak Taufik dan Pak Rion dan kawan-kawan. Oke, silakan masuk Bu. Ya, Yan, baru mulai Bu. Oke, sebelum pemberian informasi terkait Pilrek ini, kita minta ada welcoming speech dari Pak Ketua Senat Universitas Riau kepada Pak Profesor Adel Zamri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para jurnalis, wartawan, baik yang offline maupun online, baik yang ada di UNRI ataupun yang berada di Pekanbaru yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di kampus Universitas Riau, disebut jantung hati masyarakat Riau. Juga kami ucapkan
selamat datang pada yang lainnya yang juga ikut dalam kegiatan ini. Kemudian juga kami ucapkan kepada para panitia yang sudah hadir, yang sudah bertungkus-lumus mempersiapkan acara ini supaya suksesi pemilihan rektor ini berjalan dengan baik ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berhubung dengan akan habisnya masa jabatan rektor Universitas Riau yang nantinya akan berakhir pada bulan Desember tahun ini, maka sesuai dengan Permendikbudristekdikti nomor 21 tahun 2018 bahwa paling lambat minimal 5 bulan harus diselenggarakan pemilihan rektor ini. Kami mengambilnya lebih cepat karena mengingat juga pengalaman terdahulu, mungkin mana tahu nanti di tengah-tengah ini ada hambatan-hambatan, jadi kita masih punya waktu yang longgar untuk menyelesaikan pemilihan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami tentu berharap kepada Bapak Ibu sebagai penyambung lidah kami di sini, karena kami keterbatasan dalam menyampaikan ini, karena bagaimanapun juga kami berharap supaya sukses ini berjalan dengan lancar, dan kalau tentunya berharap banyak peminatnya yang ingin masuk menjadi calon rektor Universitas. Makin banyak makin baik tentunya, karena sifatnya juga umum, jadi siapa saja boleh ikut sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Jadi tidak hanya terbatas untuk dosen Universitas Riau saja, kita juga mengimbau dari dosen-dosen dari universitas lain, juga dari masyarakat lain yang tentunya memenuhi persyaratan seperti yang diinginkan oleh Permendikbud tersebut. Nah, kami sudah menjalankan beberapa prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, dimulai dari pembentukan kepanitiaan ya. Untuk pemilihan rektor itu sudah kita mulai sejak 2 bulan yang lalu, dan alhamdulillah sudah selesai. Kami ketuk palu di Senat dan terpilihlah saudara Elvizar sebagai ketuanya dan berikut dengan anggotanya. Dan selanjutnya kami sudah berkonsultasi juga, panitia sudah bekerja mempersiapkan terutama segala seluk-beluk proses pemilihan rektor ini, terutama menyangkut secara prosedur, cara kerja dan proses selanjutnya yang tentunya harus mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku. Dan setelah itu dirapatkan, diputuskan di Senat. Kami juga sebelum putusan kami juga melakukan mengajukan ke Mendikbudristekdikti untuk melihat kalau misalnya apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah kami buat ini cocok atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semua proses kami jalankan sesuai dengan aturan. Jadi kita berdiskusi, setelah sepakat baru kita tuangkan di dalam di dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan ini. Nah, sampailah pada hari ini tentunya kami ingin menginformasikan ke khalayak ramai bahwa proses pemilihan asosiasi rektor UNRI untuk periode 2022-2026 ya sudah dimulai, dan ini mulai hari ini tentunya press conference ya, penjelasan tentang seluk-beluk atau tata cara pemilihan yang mungkin perlu diketahui oleh khalayak ramai. Untuk itu pasti nanti spesifiknya akan kami serahkan kepada ketua panitia. Saya kira itu saja pembukaan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita berdoa semua, mudah-mudahan pemilihan rektor UNRI berjalan dengan lancar dan kita dapat rektor yang memenuhi keinginan kita semua. Demikian dari saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Selanjutnya kembalikan kepada Pak Elvizar. Terima kasih Pak Profesor Adel Zamri, Ketua Senat Universitas Riau. Kawan-kawan jurnalis semuanya yang saya hormati, nah ada beberapa hal yang mesti kami sampaikan di sini terkait dengan pemilihan rektor ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ketua Senat tadi bahwa panitia ini itu sudah kita bentuk pada tanggal 23 Maret kemarin ya, 23 Maret.
Nah kemudian setelah kepanitiaan terbentuk, kita langsung membuat pedoman tata cara pemilihan rektor. Kemudian pada tanggal 14 April itu sudah disahkan di rapat senat Universitas Riau. Nah, dengan disahkannya tata cara tersebut, maka kami sudah bisa menggunakannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan rektor Universitas Riau periode 2022-2026 ini. Nah, seperti flyer yang sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, bahwa sekarang kami masuk dalam tahap sosialisasi. Nah, termasuk pada hari ini kita mensosialisasikan semua proses dan tahapan pemilihan rektor ini kepada kawan-kawan semua. Nah, dengan harapan nanti bisa diketahui oleh halayak ramai dan masyarakat Riau khususnya ya, termasuk nasional, tentang bahwa di Universitas Riau yang kita cintai ini itu sedang dilaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan rektor untuk periode 2022-2026. Nah, sosialisasi ini akan kita laksanakan juga dengan cara menyebarkan surat sosialisasi dan undangan keikutsertaan kepada seluruh perguruan tinggi khususnya PTN yang ada di Indonesia, karena pemilihan rektor ini bersifat terbuka. Jadi bagi barang siapa akademisi yang memenuhi persyaratan yang sudah kita tetapkan yang ada di flyer ini, maka diundang untuk bisa berpartisipasi dalam pemilihan rektor Universitas Riau. Nah, untuk pendaftaran bakal calon rektor itu nanti akan kita mulai tanggal 18 sampai 31 Mei 2022. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu waktunya cukup panjang ya, hampir setengah bulan. Dengan harapan nanti kita mendapatkan calon-calon yang yang sangat kapabel untuk Universitas Riau lebih baik ke depan. Nah, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi itu sudah tertera di flyer yang kami bagikan. Itu ada 14 syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing kandidat. Dan formulir pendaftaran serta hal-hal lain terkait Pilrek ini itu kami informasikan di website pilrek.unri.ac.id. Jadi nanti bisa di-download di sana. Nah, kemudian untuk penetapan bakal calon rektor itu akan kita laksanakan nanti tanggal 13 Juni 2022. Nah, di sini tertera juga ada perpanjangan pendaftaran seperti yang disyaratkan oleh Permen Ristek Dikti nomor 19 tahun 2017 yang menjadi acuan kami juga, bahwa bakal calon rektor itu minimal harus 4 orang. Ya, nah jadi kalau belum cukup maka kita melakukan perpanjangan pendaftaran. Maka kita buat di sini perpanjangan pendaftaran 6 sampai 9 Juni 2022. Tapi rekan-rekan sekalian tidak perlu khawatir karena melihat kondisi sekarang sepertinya bakal ramai ya calon yang akan mendaftar. Nah, kemudian pengumuman nama bakal calon rektor itu kita laksanakan 15 Juni 2022. Nah, ini semua masuk dalam tahapan penjaringan bakal calon rektor. Jadi tahap kedua. Nah, kemudian pada tahap ketiga dari 4 ini nanti kita akan seleksi jadi 3 calon rektor. Nah, ini masuk pada tahap penyaringan calon rektor. Nah, untuk menilai masing-masing bakal calon rektor ini nanti kita akan adakan rapat senat
ya untuk proses penyaringan ini, di mana masing-masing bakal calon ini nanti akan kita minta menyampaikan visi misi dan program kerjanya selama 4 tahun ke depan. Nah, jadi dari proses itu nanti masing-masing anggota Senat Universitas Riau, nah itu akan menentukan pilihannya. Nah, dari bakal calon itu nanti dia akan pilih yang mana. Nah, nanti 3 teratas ya, yang paling mendapatkan suara terbanyak nomor 1 sampai 3 itu yang akan kita tetapkan sebagai calon rektor Universitas Riau. Jadi kalau yang pertama tadi bakal calon rektor, setelah kita saring jadi 3, itu kita tetapkan menjadi calon rektor Universitas Riau. Nah, ketiga calon ini nanti akan kita kirimkan namanya dan dokumennya ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dilakukan screening oleh kementerian. Jadi ada proses screening yang dilakukan oleh kementerian. Nah, kalau menurut kementerian tidak ada masalah dengan ketiga calon rektor ini, maka pada tanggal 27 Juli maka nanti akan kita lakukan proses pemilihan calon rektornya. Siapa yang akan menjadi calon rektor terpilih. Nah, untuk pemilihan calon rektor nanti suaranya itu tidak hanya dari anggota Senat, tetapi juga menteri itu memiliki suara. Jadi pada proses pemilihan tahap yang terakhir itu juga dihadiri oleh menteri atau perwakilannya atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Nah, seperti itu. Nah, dengan komposisi begini, menteri dia memiliki 35% hak suara dari total pemilih yang hadir. Kemudian Senat memiliki 65% hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama. Nah, jadi komposisinya 35% menteri, 65% Senat. Jadi calon rektor yang memperoleh suara paling banyak, nah inilah nanti yang akan ditetapkan oleh Senat sebagai calon rektor terpilih. Nah, itulah nanti yang akan ditetapkan dan dilantik oleh Menteri sebagai Rektor Universitas Riau periode 2022-2026. Nah, jadi inilah nanti tahap-tahap yang akan kami lalui selaku panitia pemilihan rektor sampai calon rektor terpilih itu dilantik oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kami berharap dan saya kira semua sivitas akademika Universitas Riau berharap bagaimana proses pemilihan rektor pada tahun ini itu bisa berjalan dengan lancar dan aman. Nah, mungkin rekan-rekan pers semuanya udah tahu kalau periode dulu mungkin agak banyak dinamika gitu ya. Nah, kita berharap pada tahun ini itu berjalan lancar saja, tidak ada masalah. Nah, dan perlu juga ini dukungan kawan-kawan pers bagaimana bisa membuat pemberitaan yang kondusif lah terhadap proses pemilihan ini ya. Nah, sehingga yang kita harapkan tadi itu bisa berjalan. Nah, kami rasa demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Nah, untuk informasi lengkap nanti bisa dicek di website pilrek.unri.ac.id.
Nah, sekira demikian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan pers semuanya. Kita buka sesi kedua. Kalau ada pertanyaan, mungkin 2 atau 3 pertanyaan dari rekan-rekan semua, kami persilakan. Kalau ada pertanyaan. Pakai mikrofon aja Bu, biar terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia dari Antara, Pak. Sepertinya mungkin ada pertanyaan walaupun melompat dari tahapan-tahapan ini, tapi kira-kira bisa dijawab nggak ya Pak ya? Tergantung pertanyaan ya Pak ya. Satu. Yang kedua saya mau tanya ini, sosialisasi ya Pak ya? Sosialisasi. Nah ini saya bisa gambarkan sebuah suksesi ya Pak, pesta demokrasi yang akan diadakan oleh UNRI ya, ibaratnya calon presiden nih Pak di UNRI ya. Nah itu saya mau lihat juga Pak gini, sejauh mana sosialisasi ini sudah dilakukan oleh UNRI, kemudian mungkin targetnya bagaimana gitu, saya mau tahu targetnya apa gitu Pak. Satu lagi ya, merujuk dari persyaratan calon rektor. Ini ada saya baca item yang ke-11, yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Inkrah ya Pak ya, inkrah dalam hal ini. Berarti seorang calon rektor itu tidak ada masalah hukum ya, tidak bermasalah secara hukum, tidak pernah diproses hukum. Dan kalau inkrah Pak pasti ada upaya tertinggi dari keputusan hakim, majelis hakim, yaitu di kasasi ya Pak ya, pengadilan tingkat tingginya kasasi di situ. Nah ini merujuk, mohon maaf kalau berkenan, saya mau lihat kondisi dari Pak Safri Harto sendiri. Saya pernah mendapat bocoran bahwa beliau juga menjadi salah satu kandidat untuk pemilihan rektor ke depan yang dikategorikan istilahnya di sini kata yang saya dengar bocoran itu calon kuat Pak ya, Pak Safri Harto. Nah namanya saja politik ya, kebiasaan politik yang namanya Pak ini, kita dalam tanda petik ini di mana saja kita bisa lihat suksesi presiden, pilkada, pilpres ya, bupati, wali kota, gubernur, itu pasti ada black campaign atau kampanye hitam ya Pak ya, kampanye hitam. Saya yakin itu ada. Nah saya mau tahu ini karena Pak Safri Harto kemarin di pengadilan tingkat pertama beliaunya dibebaskan ya Pak. Tapi masih ada upaya hukum banding atau kasasi dari masing-masing kedua belah pihak. Kita melihat nanti sidang bergulir secara bertahap nanti. Nah yang saya tanyakan, apakah Pak Safri Harto bisa ikut dalam suksesi demokrasi ini? Apakah bisa? Ya, apakah bisa itu Pak? Karena beliau juga sivitas akademi dari UNRI sendiri. Turut masa lalunya itu, saya netral nih Pak, bukan ada boncengan politik di selama ini, tidak. Masa lalu beliau juga pernah berkecimpung di UNRI, membesarkan UNRI dan memberi nama pada UNRI. Saya pernah sertifikat saya sebagai instruktur BIMTEK di Pusat Pendidikan Nasional, beliau yang tanda tangani Pak Safri Harto. Nah itu saya mau lihat. Nah intrik nih Pak, dalam politik itu di mana saja pasti ada. Saya tidak menafikan ketika seseorang tuh mungkin khilaf atau ada masa-masa dari kehidupan yang takdirnya begitu atau bagaimana gitu Pak. Nah saya mau minta ketegasan dalam hal ini, bagaimana kondisi real kalau Pak Safri Harto bisakah mencalonkan diri gitu Pak. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, ini kan belum dilakukan, tapi tahapan berikutnya pasti kita akan menyaksikan atau mengikuti, yaitu penyampaian visi dan misi serta program kerja
Ini berapa lama? Belum saya lihat Pak. Kemudian tekniknya bagaimana? Apakah terbuka secara umum penyampaian visi dan misinya? Dihadirkan wartawan kah? Atau penyampaian visi dan misi itu boleh nggak per individunya menyampaikan secara tertulis kepada media? Karena kita lihat calon-calon bupati, wali kota, gubernur itu mendekati pers Pak, ya. Visi dan misinya itu sebelum dia tampil dia udah bombastis dulu ke media-media, memperkenalkan, mempromosikan inilah program kerja saya ke depan. Nah itu dalam rangka mempengaruhi konstituen. Ya unjuk-unjuknya nanti pemilihan dia, ya kalau SMS-nya terbanyak lah itu terpilih, umpamanya begitu Pak. Saya mau tahu itu. Nah kalau misalnya memang ada ke pers, tolong ya mungkin panitia juga dalam hal ini punya konsep yang bagaimana baiknya ya, tolong disampaikan kepada para calon yang nanti terpilih menyampaikan visi dan misi dan program kerja, bisa bekerja sama dengan media Pak. Kami akan membantu nanti bagaimana program kerjanya. Nah nanti dalam wawancara juga kami akan sedikit menambahkan masukan-masukan. Ini juga untuk membantu juga Pak. Karena secara umum selama ini saya mengamati UNDRI itu cukup besar, tetapi publikasinya minim. Kenapa saya bilang minim? Ya, kenapa saya bilang minim? Mohon maaf, ketika saya dapat rute beberapa bulan terakhir, semua aktivitas UNDRI dikirim ke saya berita-beritanya. Tapi misalnya saya umpamakan ada 80% berita ke saya. Yang layak siar hanya 1 atau 2. Sisanya tidak bisa saya siarkan. Padahal itu banyak sekali tema-tema nasional dan internasional yang belum dikupas secara dalam. Jadi untuk apa menyiarkan ke saya? Sementara saya paling suka, paling getol kalau yang namanya universitas, perguruan tinggi, penelitian, lembaga penelitian masyarakatnya yang turun ke lapangan itu paling getol saya membuat berita. Itu tidak terangkat, tidak terupload gitu Pak. Sangat disayangkan sekali. UNDRI mau besar, mau berkelas dunia, tapi pemberitanya tidak berkelas dunia. Ya, mohon maaf, saya dari kantor Berita Antara, itu kelasnya internasional nasional Pak, dunia Pak. Siapa aja yang masuk Antara, pasti dia langsung meroket internasional. Karena kita juga bekerja sama dengan 40 negara dalam barter berita. Nah, itu kira-kira. Izin Pak, demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Masih ada? Silakan kita tampung dulu. Yang lain? Nggak ada? Oke. Baik. Terima kasih Bu Lydia dari Antara. Nah, yang pertama, sejauh mana sosialisasi yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan panitia, kemudian targetnya apa? Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa tahap sosialisasi ini kita mulai tanggal 20 kemarin, ya kan? Tanggal 20 kemarin. Nah, tanggal 20, nah sebagai langkah awal kita langsung kemarin posting berita tentang open recruitment lah istilahnya nih ya, ke semua media sosial official yang dimiliki oleh Universitas Riau. Nah, tak itu lewat Instagram, lewat media sosial lah yang sudah resmi ya, yang dimiliki oleh Universitas Riau. Nah, kemudian supaya ini lebih masif lagi, nah maka kita buat press conference pada hari ini. Nah, tujuan kita tidak ingin ada yang dipendam-pendam lah, tidak ada yang kita simpan-simpan. Kita mau transparan proses ini sehingga betul-betul nanti kita dapatkan calon rektor yang memang punya kapabilitas dalam pengembangan UNDRI untuk 4 tahun ke depan. Nah,
Malahan nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengharapkan dari mengundang rekan-rekan pers semua hari ini, berita tentang proses pemilihan ini itu tidak hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat Riau, tetapi juga nasional. Nah, kita mengharapkan nih Bu Lydia nanti nih bagaimana berita ini juga bisa diakses nasional. Nah, sehingga akademisi yang tidak hanya di UNRI tetapi juga ada di PTN-PTN lain atau perguruan tinggi lain yang memiliki peluang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan ini, nah itu bisa untuk mendaftarkan diri. Nah, itu yang pertama. Target kita jelas bahwa kita ingin dapatkan sebanyak mungkin bakal calon yang betul-betul qualified untuk rektor UNRI 4 tahun ke depan. Nah, kita tidak hanya asal ada rektor, tidak. Seperti yang Bu Lydia sampaikan tadi bahwa UNRI ini besar. Kita mau go internasional. Nah, bagaimana untuk mencapai ini? Oke, mungkin kalau sejarah yang kemarin kita lupakan. Kita lihatnya ke depan ini. Bagaimana UNRI bisa memberikan kontribusi yang besar, tidak hanya di daerah, tapi juga nasional bahkan internasional. Nah, itu yang pertama Bu Lydia dan rekan-rekan semua. Nah, kemudian terkait dengan Pak Dr. Sapiharto. Nah, kita juga turut juga lah ya, turut ya kalau dibilang sedih lah Bu. Bagaimana karena rekan kita terjerat kasus ini. Nah, tapi kita serahkan ke proses hukumnya. Nah, apakah Pak Sapiharto dapat ikut proses pemilihan ini? Nah, kita sebagai panitia hanya mengacu pada peraturan yang ada. Nah, selagi beliau memenuhi 14 syarat ini, maka tentu beliau bisa untuk mendaftar sebagai bakal calon rektor. Nah, nanti dari semua dokumen yang beliau katakan serahkan kepada panitia, nah ketika kita lakukan cek proses seleksi administrasi, nah kalau memang tidak menyalahi ke-14 ini tentu kita tetapkan dia sebagai bakal calon. Itu saja Bu Lydia. Nah, kemudian yang keempat terkait dengan visi misi ya. Untuk penyampaian visi dan misi serta program kerja yang kami lakukan tanggal 27 Juni nanti, nah ini dilakukan di rapat senat terbuka untuk penyampaian visi misi. Nah, jadi terbuka. Nah, tetapi untuk penyaringannya dari 4 atau lebih menjadi 3, nah nanti pemungutan suaranya itu dilakukan di rapat senat tertutup. Nah, jadi kalau untuk penyampaian visi misi dia terbuka, tapi kalau untuk pemilihannya dari 4 atau lebih menjadi 3 itu tertutup. Nah, dan juga nanti dihadiri oleh perwakilan dari kementerian juga di sana. Nah, dan untuk penyampaian visi misi ini ya kita juga mengundang tidak hanya dosen, tetapi juga di situ ada perwakilan mahasiswa BEM dan DPM nantinya, dan mereka punya hak suara untuk memberikan pertanyaan terkait visi misi dan program kerja yang disampaikan oleh bakal calon. Nah, dan tidak tertutup kemungkinan ya bakal calon yang kita tetapkan nanti itu untuk menyampaikan atau memaparkan atau mensosialisasikan visi misi dan program kerjanya ini ke pers, tidak masalah. Silakan. Kita tidak batasi itu, silakan saja. Ini kan istilahnya bertarung nih. Nah, jadi bagaimana dia bisa mempromosikan diri, ya it's okay, tidak ada masalah. Kita tidak batasi di panitia. Tapi yang jelas untuk tahap 3 yang tanggal 27 itu di Senat Universitas Riau. Nah, saya kira demikian Bu Lydia. Satu lagi terakhir mungkin silakan.
Ya, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami dari Harian Pagi Pekanbaru Pos, Bang. Langsung saja mungkin yang ingin saya tanyakan, yaitu tahapan pemilihan calon rektor di tahapan keempat. Kira-kira bagaimana upaya dan antisipasi panitia ketika nanti ada intervensi dari pemerintahan pusat terhadap proses ini? Karena kita sama-sama kita ketahui bahwa zaman sekarang ini kan begitu mudahnya intervensi, apalagi ini proses pemilihan bukan politik, ini kan akademis, dunia akademis, berbeda dengan proses pemilihan pilkada, pilgub dan lain sebagainya gitu kan. Nah, mungkin sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa salah satu perguruan tinggi negeri di Pekanbaru sendiri beberapa bulan yang lalu mungkin kita sebut saja UIN Susko, selentingan yang kita dengar calon-calon rektor itu namanya semua dikirim ke pusat, tapi pusat yang menentukan. Jadi bagaimana dengan suara senat, bagaimana dengan panitia sudah membuat tahapan proses, senat sudah melakukan pemilihan, tahu-tahu ada intervensi dari katakanlah mungkin dari Mendikbud, Kementerian Pendidikan Tinggi itu kan. Nah, jadi itu mungkin yang saya tanyakan, bagaimana kira-kira upaya antisipasi dari panitia pemilihan jika nantinya terjadi proses ini pemilihan ini ditarik ke pusat, karena 3 calon mungkin kan, nanti ketika calon ini nanti pusat yang akan menentukan gitu. Mungkin itu aja mungkin Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bustami dari Pekanbaru Pos. Oke, bagaimana upaya jika ada intervensi? Mungkin saya bisa sampaikan di sini bahwa seperti yang kami sampaikan tadi bahwa berbeda halnya dengan UIN Suska. Tadi karena disinggung UIN Suska. Kalau UIN Suska itu calon rektor yang dipilih senat 3 orang tidak salah. Nah, itu diserahkan bulat-bulat ke pemerintah pusat untuk dipilih satu sebagai rektor terpilih. Nah, beda dengan kita, kalau di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek ini, nah itu seperti yang saya sampaikan tadi, komposisinya 35% suara menteri, 65% senat. Jadi senat itu masih dominan. Jadi kalaupun intervensi oleh pusat, nggak bisa, karena suaranya cuma 35% loh. Kami 65%. Nah, jadi rasanya tidak mungkin lah itu. Ya, kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita tetap optimis bahwa proses pemilihan ini itu sesuai dengan hati nurani para pemilik suara, ya, pemilik suara anggota senat. Bagaimana UNRI ke depan jauh lebih baik. Demikian Pak Bustami. Mungkin saya nambah sedikit saja. Jadi mungkin berbeda ya dengan sistem yang di Kemenak ya, Kementerian Agama. Kalau kita kan maksimal 60% dan kemudian juga di kita persyaratannya tata caranya jelas ya. Paling-paling seperti kejadian yang lalu itu sifatnya politik ya. Untuk penyelesaiannya kita juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita tetap ke kementerian. Jadi pendekatan politik, jalur politik yang jalur apa namanya, itu kita akan melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita tetap mendesak menteri seperti kemarin untuk melaksanakan pemilihan, meskipun riak-riaknya besar 3 kali ya, kita termasuk yang rekor di Indonesia, melebihi dari apa yang sudah berlaku selama ini. Tapi insya Allah jalannya tetap baik ya, meskipun di awal tapi di akhirnya bagus ya. Tapi mudah-mudahan ke depan karena kalau melihat situasi yang lalu dengan sekarang juga berbeda ya. Dulu kita dimulai dari ribut-ribut di kampus, menerima bom segala macam ya. Nah, mudah-mudahan yang sekarang ini tidak ada seperti itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan suasana di kampus kondusif ya. Kemudian juga tidak banyak juga yang bergerak di kampus ini. Mudah-mudahan kalau sepakat semua warga kampus
tidak ada riak yang besar, insyaallah mudah-mudahan pemilihan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Tentunya tidak tutup kemungkinan seperti tadi juga riak-riak itu pasti besar, namanya pemilihan rektor, dan ini kan rektor dari universitas paling kuat di Riau ya. Itu saja banyak yang halang rintang yang mungkin kita hadapi, tapi tetap kita akan positif thinking dan kita akan berusaha menyelenggarakan sesuai aturan yang berlaku. Insyaallah kalau kita berada di jalur yang benar, insyaallah mudah-mudahan apa yang hambatan tadi bisa terselesaikan dengan baik. Demikian saja. Oke, tidak ada lagi pertanyaan rekan-rekan semua? Oke, kalau tidak ada, maka kami selaku penitia pemilihan rektor sekali lagi mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media semuanya yang telah hadir pada press conference pagi ini. Mudah-mudahan bisa membantu kami dalam mensosialisasikan proses ini ke masyarakat, tidak hanya di Riau tetapi juga di Indonesia. Nah, terima kasih juga kepada semua panitia yang telah mendukung bagaimana kegiatan kita pagi ini berjalan dengan lancar. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.